Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaisha Madina dari SMP Hidayah Tikiah Sukabumi. Saya akan menyampaikan sebuah dongeng dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari permukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah, rambutnya terurai mengikat sampai mata kaki, poni rambutnya tersisir rapi dan keningnya selalu batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan berpakaian bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Namun sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat kecil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun yang mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Namun apa jawaban anak gadis itu? Bukan, katanya dengan aku. Ia adalah pembantuku. Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada gadis itu. Hai gadis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. Ia adalah budak. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarnya jawabannya sama dan amat menyakitkan hati, si ibu yang marah itu akhirnya tak dapat menahan diri. Si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya melakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya. Ketika perubahan telah mencapai setengah badan, gadis itu menangis dan memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ampunilah saya. Ampunilah keterlaluan aku selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Akan tetapi semua
gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menurunkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat ketukan ibunya itu disebut batu menangis.